Aku sakit gigi, tapi saat aku malam mau tidur, pas merebahkan kepala sakitnya jadi semakin sakit. Ya, apa kamu pernah mengalami ini? Itu sering terjadi bila gigi kamu itu ruang sarafnya sudah mengalami iritasi, atau boleh dibilang infeksi ruang saraf atau pulpitis. Biasanya saat kamu rebahan, kepala kamu itu sama ketinggiannya dengan badanmu. Aliran darah itu menuju ke kepala, dan di saat itu kamu akan merasakan cekot-cekot, sakitnya makin parah. Nah, bila kamu tidak bisa ke dokter gigi di malam itu karena semua sudah tutup, maka cobalah kamu tidur dengan bantal yang dibuat lebih tinggi. Jadi kepalamu lebih tinggi dari badanmu, lebih agak tinggi begitu. Jadi aliran darahnya tidak terlalu banyak ke daerah gigi yang sakit, ke daerah kepala. Dan besok paginya usahakan secepatnya pergi ke dokter gigi, karena dibutuhkan pembuatan ronsen foto, lalu dicari gigi penyebabnya yang mana sebelum menjadi semakin parah. Dan biasanya bila saraf gigimu itu sudah terluka atau teriritasi, sehingga dokter harus melakukan perawatan saluran akar untuk menolongmu menghilangkan rasa sakit tersebut. Ya, dijalani sebelum sakitnya menjadi parah dan akhirnya bengkak. Karena kalau sudah bengkak, waduh, makin repot urusannya. Setelah gigiku dicabut, apakah bisa dipasangkan crown? Crown itu hanya bisa dipasangkan pada gigi yang belum dicabut. Jadi akarnya masih ada di tulang rahang, hanya mahkota giginya saja yang sudah rusak. Rusak mungkin karena pecah, atau mungkin karena tambalannya sudah terlalu besar, atau pernah dilakukan perawatan saluran akar, sehingga gigi mahkota tadi diasah menjadi kecil, lalu dicetak dan dibungkus dengan crown. Sedangkan bila gigimu sudah dicabut, kamu tidak bisa menggantikan gigi yang dicabut tadi dengan crown, tetapi kamu bisa menggantinya untuk menutup gigi yang hilang tadi. Dibuatkanlah bridge namanya. Bridge itu gigi sebelahnya akan diasah sehingga bisa memegang gigi palsu. Jadi kamu dibuatkan bridge. Tapi jika kamu tidak mau bridge, kamu hanya mau crown untuk menggantikan gigi yang sudah dicabut tadi, yang harus kamu lakukan adalah memasang implan. Implan tadi berfungsi untuk menggantikan akar gigi yang sudah dicabut. Jadi pasang implan dulu dan ditunggu 3 bulan, sebaiknya ditunggu 3 bulan supaya implan tadi dapat berada di tulang rahang dengan cekat. Benar nggak sih dok, kalau gigi bungsu itu harus selalu dicabut? Dicabut dan tidak dicabut itu selalu harus melihat kondisi gigi bungsu tersebut. Bila gigi bungsu berada masih di bawah gusi, masih di dalam tulang dan tidak terlihat dari luar, itu tidak perlu dicabut, apalagi kalau tidak ada keluhan. Tetapi bila ada keluhan, memang harus dicabut. Misalnya sering pusing-pusing, gak enak, ada rasa tertekan, atau ada mati rasa, semutan, itu berarti harus dicabut. Tapi bila gigi bungsu itu tumbuhnya miring dan kamu tidak bisa membersihkannya, karena di antara gigi bungsu dengan gigi sebelahnya ada kantong akibat tumbuhnya yang miring, yang menyebabkan sisa makanan tertumpuk di sana. Ya, sebelum gigi sebelah gigi bungsu itu jadi busuk gara-gara sisa makanan yang menumpuk, ya memang seharusnya dicabut. Dok, apa yang dimaksud dengan perawatan saluran akar? Perawatan saluran akar itu adalah terapi yang dilakukan untuk menyelamatkan gigimu yang sakit supaya tidak dicabut. Umumnya bila kamu sakit gigi, kamu selalu bilang sama dokternya, aduh dok, giginya sakit, udah cabut aja. Itu adalah permintaan yang salah. Karena
pencabutan merupakan terapi terakhir bila nggak ada terapi lain yang bisa menyelamatkan gigimu. Yang harus dilakukan adalah menyelamatkan gigimu supaya bisa dipakai selama-lamanya, karena itu yang bagus. Jadi untuk mengatasi rasa sakit, maka dokter melakukan perawatan saluran akar. Artinya gigimu masih tetap di dalam mulutmu, tidak dicabut. Yang dilakukan hanya mengeluarkan saraf dari gigimu, sehingga gigimu itu tidak memiliki saraf lagi, jadi tidak bisa merasakan rasa sakit lagi. Tapi giginya tetap bisa dipertahankan. Setelah dilakukan perawatan saluran akar, gigi tersebut akan ditambal. Sebaiknya setelah ditambal, bila kamu tidak mengalami keluhan lagi di gigi tersebut, lakukanlah perawatan pembuatan crown. Gigi yang sudah mati sebaiknya dibungkus dengan crown sehingga tidak mudah patah. Bisa nggak sih menghilangkan karang gigi hanya dengan berkumur? Kenyataannya, pada saat dokter gigi menghilangkan karang gigi dengan scaler aja susah, padahal itu dengan mekanis, apalagi dengan obat kumur. Jadi untuk menghilangkan sisa makanan, kamu masih bisa berkumur, tetapi sisa makanan yang diam dan melekat pada gigi lebih dari 24 jam, dia akan mengeras, mengalami kalsifikasi menjadi karang gigi. Dan itu artinya sudah nggak bisa lagi dihilangkan dengan berkumur. Harus dihilangkan secara mekanis. Dan sebaiknya ke dokter gigi, karena kadang-kadang karang gigi itu terlalu keras untuk dihilangkan dengan sikat gigi. Makanya biasakan sikat gigi secara teratur setiap hari, sehingga sisa makanan itu belum mengeras, bisa dihilangkan dengan bersikat.